banyak masalah itu terkait investasinya, Pak. Uangnya itu kemana? Nah, saya pengen juga mendapat penjelasan kepada Bapak. Mohon maaf ini Pak, termasuk pensiun kita orang juga ada di Bapak. Suatu saat saya nggak jadi DPR lagi, saya dapat pensiun, uang juga ada di Bapak. Cuma baca-baca sedikit saja Pak. Kebetulan Bapak di saat paparan, kebetulan saya ada tugas lain dari partai. Dan kita nih Pak terkait dengan dana pensiun Pak. Ini sudah banyak cerita tentang dana pensiun ini seperti halnya Asabri, seperti halnya asuransi-asuransi lah. Seperti kan kurang lebih kan jenis usahanya seperti itu juga si Taspen ini. Nah, semuanya itu banyak masalah itu terkait investasinya Pak. Uangnya itu kemana? Nah, saya pengen juga mendapat penjelasan kepada Bapak. Mohon maaf ini Pak, termasuk pensiun kita orang juga ada di Bapak. Suatu saat saya nggak jadi DPR lagi, saya dapat pensiun, uang juga ada di Bapak. Nah, jadi maksud saya Pak, investasi-investasi yang beresiko, investasi yang beresiko itu biasanya dalam bentuk direct investment Pak. Nah itu mohon penjelasan juga paparan dari Bapak, seberapa banyak dana yang tersedia di Taspen yang diinvestasikan secara langsung maupun melalui reksadana maupun yang diinvestasikan ke surat berharga negara. Jadi kalau dia lebih besar direct investment, yang pastinya kitanya yang punya pensiunan di Taspen juga cemas Pak. Nah untuk itu mohon pembagian tersebut berapa banyak, mungkin kalau Bapak mau cari uang, istilahnya bukan cari uang ini Pak ya, cari uang itu nyari keuntungan dari Taspen ini, mungkin Bapak harus kasih investasi yang beresiko biasanya high risk high return ya Pak ya. Nah yang beresiko itu berapa, yang surat berharga negara berapa, yang melalui reksadana itu berapa. Yang saya hormati dari Kementerian Keuangan, dari Taspen, dan dari Asabri. Jadi walaupun sudah disampaikan oleh Bapak Ibu anggota yang lain, kasus Asabri ini menjadi hal yang sebenarnya jadi joke yang ada di masyarakat ya nggak apa-apa lah korupsi 200 miliar, cuman penjaranya cuman sebentar kok. Tapi ini kan ada uang rakyat, uang teman-teman yang sudah berpuluh tahun mengabdi sebagai ASN di TNI Polri. Saya masih ingat ibu saya juga dulu suka saya antar ke Taspen waktu saya masih SMP SMA lah untuk mengambil uang pensiun. Nah ini catatan yang paling penting. Nah saya mau tanya Pak, apakah baik di Taspen Asabri ketika melakukan investasi langsung walaupun kecil ya hanya 2,23%, apa perusahaan-perusahaan mana saja itu diputuskannya seperti apa Pak? Jangan sampai kasus seperti misalnya 200 miliar yang di PT 3 Pilar Sejahtera Food ini, memang 200 miliar diambil dari bagian yang 2,25% ini ya, investasi langsung. Tapi kan harus dihitung resikonya. Mana perusahaan-perusahaan yang memberikan keuntungan yang tidak high risk, yang bisa Taspen atau Asabri menginvestasi. Nah, termasuk sebenarnya di DPR ini kan kita semua yang pensiun itu nanti di Taspen semua uang pensiun kita ambilnya di Taspen. Kemudian saya ada beberapa catatan juga bahwa pertama seberapa jauh sih pemerintah dan manajemen Taspen dan Asabri telah melakukan diversifikasi portofolio investasi, terutama investasi yang lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Apalagi kondisi sekarang ini gejolak ekonominya itu sangat tidak pasti. Nah, kira-kira kebijakan investasi yang diambil apakah sudah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko yang memadai? Belajar dari kasus di PT 3 Pilar Sejahtera Food yang 200 miliar.
Kemudian dalam konteks pemangkasan suku bunga acuan, instrumen investasi mana yang menjadi prioritas bagi PT Taspen dan PT Asabri untuk tetap menjaga yield yang optimal tanpa mengambil risiko yang berlebihan. Kemudian ketiga menarik di sini di halaman 11, realisasi beban LMP LMPMD di bawah target akibat penerimaan peserta baru belum tercapai. Ini kira-kira hipotesanya seperti apa? Kenapa di bawah target? Apakah usia pensiun yang eh, dimundurkan atau ada hal-hal yang lain sehingga ini juga menjadi hitungan bagi nanti ke depannya untuk estimate terhadap komposisi laba baik dari PT Taspen dan PT dari Asabri. Nah, kemudian investasi yang akan dilakukan itu sejauh mana sih transparansi terhadap ini kan seperti kami nyimpen uang, tapi yang nyimpen uangnya itu yang iuran-iuran itu kan nggak tahu di mana aja diinvestasi. Apakah ada satu accountability, Pak? Nah, kemudian ketiga soal IT. Nah, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh teman dari Nasdem, terutama dana pensiun dari teman-teman di daerah. Jarak ke Taspen kan cukup jauh kalau dari satu daerah ke daerah lain. Nah, bagaimana mengantisipasi seperti ini untuk daerah-daerah yang punya keterbatasan? Ya, belajar dari kasus gas melon juga ya, disuruh ngambil di pangkalan, pangkalannya aja berapa puluh kilometer dari pemukiman, atau berapa jauh dari daerah di mana kantor-kantor cabang PT Taspen. Ya, tentunya kalau ingin menggunakan IT, teknologi, tentu ini harus sosialisasinya eh, harus lebih gencar. Kita tahu usia-usia pensiun itu kan mungkin hanya sedikit yang melek digital. Nah, ini perlu juga dipikirkan. Intinya kami berharap bahwa uang yang ada di sana milik para peserta, Bapak Ibu, orang tua kita, pensiunan ASN, kemudian pensiunan dari TNI Polri. Saya juga ingin jawaban dari pertanyaannya Pak Kamarusamatik di Kementerian Keuangan, ASN-nya gimana cara ininya, cara penerimaan iurannya beda dengan ASN yang lain atau ada kekhususan? Pertama ini di halaman 5 itu Pak, di sini kan proses pembayaran ke depan itu terlihat bahwa Asabri dan Taspen ini hanya menjadi berfungsi di dalam pengelolaan data gitu. Juga ada di halaman 9 diterangkan bahwa arah perbaikannya poin nomor 1 simplifikasi pembayaran manfaat pensiun dengan gaji pegawai ASN aktif oleh DJPB. Nah ini apakah maksudnya ke depannya ini fungsi daripada Taspen dan Asabri ini akan diambil alih oleh DJPB atau seperti apa? Mengingat setahu saya Taspen ini kan sudah cukup lama, jadi dia berpengalaman dan dipercaya oleh ASN untuk memberikan pelayanan kan gitu. Apakah dengan adanya pengalihan ini kalau memang jadi akan menjadikan ASN mendapatkan pelayanan yang lebih baik gitu. Mengingat ekosistem pelayanan ini kan selama puluhan tahun sudah dijalankan oleh Taspen dan Asabri. Kemudian setahu saya juga Taspen khususnya mereka tidak hanya menjadi juru bayar, tapi dari yang saya ketahui ada juga program-program persiapan pensiun gitu, program kewirausahaan dan peningkatan kapasitas kemampuan PNS setelah nanti pensiun. Nah, apakah DJPB kira-kira punya kewenangan ataupun punya kemampuan melakukan pelayanan itu gitu? Mengingat selama ini kan tugasnya administrasi keuangan kan gitu. Namun demikian bagi Taspen juga Pak Roni ke depannya ini harus lebih comply ya Pak ya gitu. Tidak ada yang sempurna, secara numbers juga cukup oke, tetapi adanya hal-hal yang kita ketahui bersama itu menjadi presiden buruk. Nah, diharapkan ke depannya jangan ada lagi yang seperti itu kan gitu. Juga pelayanan ke depan ini perlu dioptimalkan lagi sehingga penerima manfaat ini lebih
lebih bisa mendapatkan kenyamanan dan juga dipermudah gitu. Jadi menurut saya baiknya dilakukan optimalisasi terkait dengan taspen ini, sehingga yang paling utama adalah penerima manfaat ini kan itu. Jangan sampai apa-apa yang diputuskan ini pada akhirnya menyusahkan penerima manfaat. Nilai investasi 243 triliun, hasil investasi 17. Kalau berdasarkan paparan dari Taspen, hasil investasi itu 9. Yang dicatat Pak Prima 17. Nah ini kan bedanya jauh Pak. Tapi kalau Bapak itu nambah iuran dan premi sebagai hasil investasi, 8 tambah 9 cocok, 17. Nah pertama klarifikasinya, hasil investasi yang Pak Prima catat itu, hasil investasi plus iuran atau hanya hasil investasi? Kalau hasil investasi ini bedanya jauh nih dengan yang dicatatkan oleh Taspen. Taspen hanya mencatat 9. Itu yang bagian orange itu, Pak Prima. Bapak mencatatnya 17. Atau ada yang tidak dicatat oleh Taspen nih. Jadi itu Pak Prima. Kalau bisa direspon sekalian Pak, apa 17 itu 9 plus 8 yang saya maksud tadi? Enggak. Dari Jadi mana tuh? termasuk THT Pak. THT-nya 9 Pak. THT 9. Iya, jadi 8 tambah 9 pas Pak. 8 tambah 9. Iya Pak. Ya nanti mungkin dari paparannya Taspen yang mana itu? 11. Sorry Pak, di halaman 11, Ya, halaman 11 punya Taspen. ya coba. Yang 9 triliun itu hasil investasi di THT saja Pak. Ya. Nah, Kemudian bisa jadi 17 tambahannya yang dari mana? nah kalau yang AIP itu, bentar. Kita punya slide AIP nggak? Jadi yang dicatatkan sebagai hasil investasi yang 17 atau 9? Karena ini berbeda. 9. 9. Di buku kita makanya- 9. Karena AIP itu kita tidak ada bukunya. Ya, Dan kita makanya. tugasnya hanya memupuk saja. Jadi 9 yang diakui. 9. Karena kita Hanya lihat THT. neracanya ini kan Ya, hasil investasinya 9, tambah Ya. premi 8, Ya. tambah yang lain-lain, beban klaim 15, sehingga masih ada laba. Kalau 17 tadi 1,2 T. luar biasa tadi. Jadi beda skemanya. Maksud saya gitu Pak Prima. Jadi kita pakai yang Yang disampaikan THT, oleh ya. Taspen. soalnya Terus yang kedua, saya ingin tampilan dari slide 4-nya Taspen. Slide 4 Taspen. Ya ini yang saya punya aja, tayangkan yang punya saya. Ini kan ada 4 yang dikelola oleh Taspen. THT, ini iurannya masuk kan? 4 ini ada iurannya? Ada kan? Nah yang tidak digambarkan iurannya, saya mau tampilin dulu nih. Ya ini. Kalau menurut Taspen tadi, iuran untuk THT itu hanya dari peserta. Pemberi kerja tidak. Tidak wajib atau tidak memberi. Dalam hal ini pemerintah. Wajib kan Pak? ya kalau undang-undang Kenapa wajib. tidak dicantumkan? Ada kewajiban pemerintah untuk mengiur THT, mengiur pensiun, itu nggak disebutkan. Kan ini terikat dengan undang-undang BPJS. Pemberi kerja itu 3,7 harusnya. Di situ. Kemudian peserta itu lebih kecil harusnya. Cuman jadinya untuk ASN pesertanya jadi lebih besar, pemberi kerja tidak. Begitu dengan pensiun, harusnya peserta lebih kecil kan? Ini lebih besar, pemerintah tidak, harusnya pemerintah 2%. Nah, berikutnya, kalau yang lain dalam laporannya Pak Prima ada disebutkan, THT asetnya 138,6 triliun. Kemudian JKK 3 triliun. JKM 102,7 triliun. Nah yang pensiun kok nggak ada asetnya. Padahal iurannya masuk.
Iya kan? Iurannya diterima, asetnya kok nggak diberitahu gitu loh. Berapa gitu aset yang dari pensiun itu tidak disampaikan, yang lain disampaikan, itu tidak disampaikan. Jadi ada soal di sini kewajiban pemerintah tidak dilakukan. Kemudian iuran peserta lebih besar dari aturan BPJS. Nah itu bagaimana? Harusnya kan peserta menanggung lebih kecil nih harusnya. Yang untuk THT dan pensiun. Tapi di sini iurannya lebih besar dari aturan BPJS. Apakah memang Taspen ini mengelolanya di luar dari undang-undang BPJS? Kan tidak. Sama. Jadi itu nanti tolong di ini. Kemudian yang kedua, coba tayangkan undang-undang BPJS pasal 65. Nah ini nih. Undang-undang BPJS tahun 2011, Undang-Undang nomor 24 pasal 65 ayat 2. Khususnya ayat 2. Saya ingin tahu persiapannya sampai sejauh mana. Bahwa paling lambat tahun 2029 program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun itu dialihkan ke BPJS Tenaga Kerja. Nah ini persiapannya seperti apa? 2029 itu udah dekat. Amanatnya ini dari 2011. Berarti sudah mau 18 tahun. Persiapannya seperti apa? Atau memang nggak ada persiapan? Atau memang sengaja supaya semakin sulit dialihkan sehingga Taspen tetap sebagaimana saat ini. Nah ini kami ingin tahu dari Kemenq nih. Arah kebijakannya itu bagaimana? Persiapan ini sedang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak akan dilakukan. Sehingga kita tahu apa amanat undang-undang ini dijalankan atau tidak oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Keuangan yang memberikan kebijakan terhadap Taspen.